penelitian dari seorang peneliti itu bisa diindikasikan dari ketelitian yang paling sederhana, yaitu ketelitian menulis. Kalau menulis saja tidak teliti, maka orang berpersepsi bahwa Anda dalam melakukan penelitian jauh dari teliti. Wong menulis saja tidak teliti, apalagi melakukan penelitian, pasti tidak teliti. Nah, itu indikator dari orang menulis karya ilmiah. Apalagi nanti kalau saudara menulis skripsi, menulis makalah gitu, menulis artikel gitu. Ya paling dekat saja kan menulis skripsi ya, yang merupakan tugas akhir Anda di kuliah S1. Saya tidak yakin loh kalau setelah lulus dari S1 itu skripsi itu akan Anda pakai. Belum tentu setelah lulus dari S1 pendidikan fisika, ya, Anda akan melanjutkan profesi Anda sebagai peneliti. Mungkin ada yang jadi guru, mungkin ada yang jadi pengusaha, ada yang menjadi seller misalnya gitu. Maka skripsi tadi itu nggak akan dipakai. Tuh, kalau nggak dipakai, untuk apa Pak skripsi itu dilakukan? Skripsi itu untuk melatihkan kita untuk bekerja secara teliti. Bekerja secara teliti itu akan dipakai dalam bidang kerja apapun juga. Anda bekerja sebagai pengusaha ya harus teliti. Anda bekerja sebagai ibu rumah tangga ya harus teliti gitu ya. Anda bekerja sebagai guru juga harus teliti. Teliti itulah yang dilatihkan ketika Anda menulis skripsi. Jadi menurut teliti, salah satunya itu, dan titik tekannya itu di situ. Termasuk kalau Anda membaca capaian pembelajaran sikap dan keterampilan umum, Anda lihat kurikulumnya S1 Pendidikan Fisika ya, sikap dan keterampilan umum itu salah satunya berbunyi tentang teliti. Karena teliti itu yang akan dibawa untuk kehidupan sehari-hari setelah Anda lulus. Konsep itu bisa dipelajari karena konsep itu berkembang gitu ya. Tapi teliti itu merupakan karakter yang harus dibangun, sikap yang harus dibangun. Oleh karena itu, sedikit tidak apa-apa, tetapi latihan teliti, latihan menulis dengan teliti. Anda sudah saya beri panduan menulis skripsi di mata kuliah ini, sudah belum? Sudah ya, tolong itu digunakan gitu ya. Jadi kalau nanti Anda bekerja sebagai apapun juga, atau Anda nanti memiliki profesi apapun juga, lalu diberi pedoman untuk melakukan sesuatu, diberi SOP istilahnya. Maka SOP itu jangan di-copy atau diterima terus disimpan, tetapi harus Anda baca dan Anda laksanakan. SOP menulis karya ilmiah yang kita sepakati bersama-sama sudah Pak Saranto sampaikan, bahkan Anda sudah berlatih sebelumnya untuk membaca satu artikel, lalu menganalisis artikel tersebut, ya. Lalu Anda memberikan komen, memberikan review terhadap artikel. Sudah belum ini? Saat ada satu artikel, kemudian saya bagi pada Anda, saya minta untuk memberikan respon. Sudah belum? Sudah ya? Nah, belum Pak. Ya itu latihan kita itu di situ. Seorang guru profesional itu harus teliti. Seorang guru profesional itu harus taat asas, taat aturan. Kalau sudah diberi aturan, sudah diberi ini
rambu-rambu, sudah diberi SOP, maka laksanakan SOP-nya tadi, laksanakan rambu-rambunya tadi, gitu. Ini latihannya di situ. Ini kita harus berlatih. Mata kuliah kita di sini, mata kuliah PPGF ini melatihkan Anda untuk berlatih bekerja. Memiliki profesional, maka nanti Anda akan diabaikan. Akan diabaikan profesi Anda itu sendiri. Dengan demikian, mohon ini bisa dicermati ya. Kalau memang Anda nanti setelah lulus dari S1 pendidikan fisika ini ingin bekerja, apapun jenis pekerjaannya, marilah kita berlatih bekerja tadi secara profesional. Berarti gimana? Mulai dari latihan di mata kuliah kita ini. Mata kuliah pengembangan profesi guru. Latihan profesional. Pengembangan profesi guru itu bukan hanya berlatih untuk profesional menjadi guru saja. Berlatih profesional untuk bekerja dalam bidang apapun. Dalam bidang apapun itu latihan profesional. Begitu ya Mas, Mbak? Latihan profesional. Ya. Silakan sama teman-teman maksa. Iya Pak, di sini Pak. Mohon maaf, ini device saya kameranya belum bisa Pak. Jadi masih off cam. Mau saya pindah ke laptop. Oke. Pak. Oke. Sudah dibuka ini respon dari Pak Sarwanto? Iya, sudah Pak. Gitu. Jadi respon dari Pak Sarwanto dalam tugas UTS saya itu begini Pak. Itu tadi seperti yang dikatakan Bapak di dalam emailnya itu apa ini PTK-nya itu masih kurang di dalam jawaban ini di unsur PTK-nya begitu Pak. Begitu. Jadi yang saya kemukakan itu menurut Pak Sarwanto itu bukan merupakan PTK begitu. Terus masalah tadi masalah similaritasnya itu juga masih tinggi begitu. Jadi, ya mohon maaf Pak. Ya, oke, baik. Gitu ya Mas, Mbak ya. Jadi mohon, oke, mohon ini Anda lagi ya. Anda coba bekerja latihan sedikit profesional. Tidak apa-apa, memang profesional itu harus dilatihkan. Kalau tidak ketanggur seperti ini, Anda nggak menyadari kalau Anda itu tidak profesional gitu. Ini kan baru ketanggur di UTS kan. Orang belajar itu kan bermula dari kesalahan. Andai kata tidak salah pun, seorang guru profesional itu akan berupaya untuk membuat peserta didik kita itu dalam tanda petik goyah dulu. Anda pernah belajar teori belajarnya Ausubel? Pernah membaca teori belajar dari Ausubel? Pernah. Belum pernah? Belum Mbak. Oh, belum. Teori belajar Piaget? Saya belum Pak. Nah, oke. Tidak apa-apa. Dulu ada mata kuliah pengantar pendidikan
atau dasar-dasar pendidikan atau mata kuliah apa ya? Strategi belajar mengajar. Ya Pak, ada Pak. Nah, yang mana yang ada yang pernah Anda peroleh? Dasar-dasar pendidikan atau pengantar pendidikan atau strategi belajar mengajar untuk Anda? Strategi pembelajaran fisika ada Pak. Ya. Dalam strategi pembelajaran fisika pernah dipelajari atau belum tentang teori belajar? Ya, pernah Pak. Oke, makasih Rozin ya. Di teori belajar yang pernah dipelajari, teori belajar dari siapa saja? Ya, ada banyak Pak. Jadi mungkin beberapa lupa Pak. Oke. Mungkin Nah, sebaiknya nanti Anda baca lagi ya. Dan saya yakin kan Anda sebentar lagi kan sudah mau membuat skripsi. Ini semester berapa nih? Semester 6 Pak. Nah, semester 6. Sudah diabani untuk membuat proposal skripsi belum? Atau bahkan ada yang sudah menyusun proposal skripsi belum? Kalau nanti Anda menyusun proposal skripsi, maka di bab 2 itu jangan sampai ketinggalan, jangan sampai tertinggal tentang landasan teori belajar. Anda melakukan pembelajaran atau menyusun media pembelajaran atau mengembangkan instrumen penilaian pembelajaran, kan harus tahu teori belajar apa yang Anda pakai untuk membuat instrumen. Kalau membuat instrumen penilaian kan harus tahu, karena instrumen penilaian kan akan menilai proses pembelajarannya toh. Loh, kalau proses pembelajarannya itu tidak diketahui lalu Anda tiba-tiba memberikan penilaian, padahal menilai itu kan menghubungkan antara 3 hal, yaitu tujuan pembelajaran, proses pembelajaran, dan penilaian. 3-nya tadi, segitiga tadi, itu harus nyambung. Membuat instrumen penilaian harus mampu mengukur tujuan pembelajaran. Membuat instrumen penilaian harus mampu mengukur proses pembelajarannya. Nah, gitu. Karena instrumen penilaian tadi mengukur proses dan tujuan, berarti harus tahu melakukan pembelajarannya seperti apa. Berarti harus tahu tentang teori belajar. Teori belajarnya apa? Apakah kelompok konstruktivisme? Apakah kelompok behaviorisme? Perilaku? Ya. Atau kognitivisme? Atau seperti apa? Nah, itu harus Anda ketahui dulu. Nah, kalau sudah diketahui, oh, guru ketika melakukan pembelajaran kok proses pembelajarannya menggunakan teori belajar behaviorisme, maka instrumennya harus mampu mengukur proses pembelajaran yang dilakukan secara behaviorisme tadi. Berbeda dengan konstruktivisme, maka instrumennya juga harus berkaitan, harus mengacu pada teori belajar konstruktivisme. Nah, ini ya sama juga namanya instrumen tes itu kan digunakan untuk mengukur toh. Kalau yang akan kita ukur itu meja, ya meja belajar Anda akan mengukur panjangnya berapa sih panjang meja belajar saya gitu ya. Terus Anda membuat alat ukur. Yang Anda buat alat ukur tadi jangka sorong. Jangka sorong bisa enggak untuk mengukur panjang? Bisa, memang jangka sorong kan alat ukur panjang. Lebih teliti mana jangka sorong dengan mistar? Lebih teliti jangka sorong. Tetapi kalau yang mau diukur itu meja belajar Anda, lalu Anda ukur dengan jangka sorong,
reliabel tidak di situ. Nah, gitu. Itu jadi ya sama-sama Anda akan membuat instrumen. Jadi kalau jangka sorong tadi kan instrumen kan, instrumen untuk mengukur. Anda membuat instrumen tes juga sebagai alat untuk mengukur. Loh, kalau yang ya sama seperti tadi ya, Anda akan mengukur panjang meja. Wah, Anda menceritakan, wah, alat ukur ini tadi, ya jangka sorong itu teliti dengan tingkat ketelitian 0,1 mm gitu. Kan teliti sekali kan itu ya, teliti sekali. Tetapi yang mau Anda ukur itu panjang meja, ya nggak cocok kan? Ya gitu sama. Jadi Anda harus lihat dulu, yang saya ukur itu apa? Oh, panjang meja. Maka instrumen penilaian saya, ya, instrumen pengukuran saya, alat ukur saya, ya seteliti-telitinya ya jangan menggunakan jangka sorong. Oh, saya menggunakan MISTAR misalnya gitu ya, dengan tingkat ketelitian dengan skala terkecil 0,5 mm. Loh, apa ada? Ada punya penggaris seperti ini. Nah, ini Anda lihat di sini. Ini 0,5 mm. Yang lebih teliti dari ini panjang kan? Panjangnya hampir 1 meter ini. Untuk mengukur panjangnya meja sesuai enggak? Ya cukup sesuai. Meskipun ini tingkat ketelitiannya lebih kecil, lebih besar ya, maaf kok lebih kecil ya, jadi lebih kasar daripada jangka sorong, tetapi lebih sesuai untuk mengukur panjang meja, ya. Jadi harus tahu yang mau diukur itu apa. Sama juga tadi ya, membuat instrumen tes, ya harus tahu pembelajarannya seperti apa, teori belajar apa yang digunakan oleh guru ketika melakukan penilaian. Ketika melakukan pembelajaran, sehingga penilaian kita itu bersesuaian dengan pembelajaran yang dilakukan. Itu yang dapat saya sampaikan pada saudara-saudara. Jadi sekali lagi mohon ini ya, bagi yang tadi karena dari kita itu berapa orang loh di kelas kita itu? Kita itu berapa orang, Kak? Izin menjawab 14 mahasiswa, Pak. 14 ya. Oke, baik. 14. Oke. Dari 14 orang ini yang hadir di kelas kita ini yang presensi baru 9 orang, yang 5 orang belum presensi. Mohon untuk tidak lupa presensi ya, Mas. Ini yang sudah tambah ini. Sebentar, ini Ahmad Lukito, Sinta Ulir, Rozana, Raga, Rozin, Laili. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ditambah yang sebelumnya itu 6, baru 12. Baru 12. Yang lainnya gimana ini? Ya, saya baru akan presensi, Pak. Mohon maaf, Pak. Tambah Ahmad ya, tambah Ahmad Marza ya. Ahmad Marza kan ngirimnya ke Pak Saranto tanggal 9. Betul ya Marza ya? Iya, Pak. Betul, Pak. Ahmad Marza tanggal 9.
Cinta kemana tadi? Oh sudah kelihatan kita ini. Silahkan Anda memberikan komen dulu tentang PTK, tentang penelitian tindakan kelas. Jadi Mas Ahmad Narsa dan yang lainnya ya, bahwa penelitian seorang guru profesional itu penelitian tindakan kelas, bukan penelitian formal, bukan membandingkan metode A dengan metode B, kan? Tetapi mengidentifikasi ada permasalahan apa yang terjadi di siswa kita di kelas. Makanya tadi Mas Arya, tadi termasuk yang lainnya ya, saya melihatnya itu dari latar belakang masalah. Di latar belakang masalah itu memulainya jangan kasus yang umum. Langsung saja Anda menyampaikan apa yang terjadi di kelas Anda. Apa sih yang terjadi di kelas saya? Kelas mana? Ya kelas khusus. Kelas berapa sih? Oh, kelas 10 IPA 1 misalnya. Jadi bukan yang terjadi di Indonesia, yang terjadi pada siswa-siswa di Indonesia nggak seperti itu. Tetapi yang terjadi di kelas saya, makanya kemarin kan di latar belakang masalah itu isinya berapa toh Mbak? Berapa hal toh? Ada berapa hal? Latar belakang masalah itu memuat apa saja sih di PTK itu? Yang pertama apa? Ya, yang masih ingat di PTK bagian pendahuluan latar belakang masalah isinya apa? Mbak Nifa, ditunjuk. Saya lupa Pak. lupa. Mbak Raga, halo Raga. Raga, mana nih? Iya Pak, pripun? Tadi agak putus-putus. Oke. Apa tadi yang Pak Saranto tanyakan tadi, Mbak Destri? Latar belakang di bagian PTK itu memuat apa saja gitu. Oke, silakan Mbak Raga. Ya Allah, itu standby. Ya, makanya kan sejak kemarin saya minta untuk kuliah luring itu ya kayak gini. Kayak gini maksudnya gimana nih? Baru sana. Ya, katakan putus-putus gitu kan? Enak. Makanya saya minta kuliah luring. Ya. Minggu depan semua mata kuliah dengan Pak Saranto harus luring semuanya. Mulai dari semester 2 harus luring, semester ini juga harus luring gitu. Ya, karena apa? Sekarang sudah memungkinkan untuk kuliah luring, makanya luring aja lah daripada daring. Kalau dulu kan memang sekarang kondisi sudah kondusif, berarti kuliah luring ini harus segera dilaksanakan. Nggih Pak, izin menjawab Pak. Ya. Tadi untuk latar belakang pada proposal atau penelitian PTK itu, setahu saya nih Pak, itu berisi identifikasi masalah, lalu dari masalah itu akan berdampak bagaimana, lalu tindakan apa yang diusulkan atas masalahnya itu, lalu memberikan argumen atau usulan untuk menyelesaikan masalah itu Pak.
kurang lebih seperti itu. Baik ya. Ada 4 ya. Tadi yang pertama, ada masalah apa sih di kelas kita? Udah mulai aja dari situ, Mbak. Mbak, Mas ya. Jadi mulainya dari situ. Ada masalah apa sih di kelas kita? Dan yang kedua, kalau masalah tadi tidak segera diselesaikan, tidak segera dipecahkan, apa yang akan terjadi atau dampaknya akan seperti apa? Yang ketiga, berikan usulan tindakan apa yang akan Anda lakukan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Yang keempat, berikan argumen ya, berdasarkan teori yang sudah ada, berdasarkan hasil penelitian para peneliti sebelumnya, berikan argumen bahwa tindakan yang akan Anda lakukan nanti itu menjamin dapat menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh siswa. Nah, itu ya. Jadi 4 alinea saja cukup gitu ya. 4 alinea saja cukup. Isinya apa tadi? Sekali lagi mulai dari ya Mas Arya ya, mulai dari masalah yang terjadi di kelas kita. Makanya 2 alinea pertama Mas Arya saya minta untuk dihapus saja. Langsung masuk ke alinea ketiga. Jadi ada masalah apa sih yang ada di kelas kita? Berikutnya, kalau masalah itu tidak segera diselesaikan, apa yang atau dampaknya akan seperti apa bagi peserta didik kita? Yang ketiga, supaya masalah tadi tidak berkepanjangan dan segera teratasi kan kita harus mengusulkan suatu tindakan. Jadi alinea ketiga isinya apa? Usulan tindakan untuk menyelesaikan permasalahan. Alinea yang keempat, apa isinya? Argumen Anda bahwa tindakan yang Anda lakukan tadi mampu memecahkan permasalahan. Argumennya dari mana? Oh, sudah ada peneliti yang lain yang melakukan penelitian dengan treatment, dengan tindakan yang mirip dengan yang dilakukan, ternyata bisa mengatasi permasalahan seperti permasalahan yang Anda temukan. Berarti nanti bagian akhir dari latar belakang masalah boleh Anda tambahi dengan rencana judulnya gitu ya, atau judulnya itu seperti apa. Berarti judulnya ya harus tadi runtut dengan alinea 1 sampai dengan alinea 4 tadi. Apa? Oh, ada tindakan seperti ini atau tindakan seperti ini akan dapat untuk mengatasi permasalahan di sini. Penggunaan metode A untuk meningkatkan B, misalnya begitu. Dengan demikian rumusan masalahnya cukup 1. Apa rumusan masalahnya? Apakah melalui tindakan A dapat meningkatkan B? Udah cukup itu. Prosesnya apakah perlu? Tidak perlu. Bagaimana proses melakukan pembelajaran dengan tindakan A? Tidak perlu, kita belum bisa menghipotesiskan kok. Kita tidak bisa menghipotesiskan. Kalau kita tadi ada 3 rumusan masalah, maka nanti di hipotesis tindakan juga harus ada 3. Kalau metode pembelajaran, bagaimana cara melakukan pembelajaran dengan menggunakan metode A. Padahal metode A tadi, ketika nanti dilaksanakan, belum tentu persis dengan metode A-nya tadi. Makanya cukup 1 sajalah rumusan masalahnya, tidak usah 3. Variabel terikatnya dalam tanda petik ya, B-nya tadi. Makanya tadi kan melalui metode A, melalui penggunaan A dapat meningkatkan B. Tidak usah meningkatkan B dan C. Cukup 1 saja. Cukup 1 saja.
B saja, untuk meningkatkan B saja. Tidak usah banyak-banyak. Sehingga rumusan masalahnya satu saja. Lebih sederhana ya, lebih sederhana. Dan tidak perlu copy paste dari tempat yang lain, tapi berdasarkan ide Anda saja. Tidak perlu mengcopy dari proposalnya siapa, tidak perlu. Sedikit tidak apa-apa, sekali lagi ya, sedikit tidak apa-apa. Sejak dulu saya menyampaikan, ketika saya memberikan contoh ya cukup sedikit-sedikit saja. Contoh yang kemarin saya bagikan tuh ada berapa variabel toh? Contoh proposal PTK yang pernah saya bagi pada Anda untuk mereview itu hanya satu kan? Satu tindakan dan satu hal yang akan diperbaiki. Ya. Oh, ini juga namanya masih latihan. Makanya latihan tuh yang latihan yang melatih diri benar gitu ya. Bukan latihan copy paste. Latihan sedikit tidak apa-apa, jadi latihan. Makanya kan cukup satu variabel, satu tindakan, satu hal yang mau diperbaiki. Supaya apa? Nggak banyak-banyak. Tidak harus banyak. Kenapa harus banyak? Waktu Anda itu hanya 1 minggu. Kemarin itu saya berikan tugas. Kalau banyak itu, ya pasti nggak. Kalau tadi ya yang 2 variabel dan sebagainya, rumus masalahnya jadi 3. Saya lihat ke belakang, ketika saya turnitin, oh ini copy paste dari sini, gitu kan. Kan kelihatan tuh di situ diturnitin ya, kembali kepada Anda. Ambilnya dari mana? Ya, saudara-saudara ya. Jadi sekali lagi mohon yang tugas PTK ini pembuatan proposal mas saya ya. UTS untuk pembuatan proposal PTK. Bagi Anda, kalau yang sudah saya koreksi saya sudah tahu ya. Bagi Anda yang belum saya koreksi, yang masih ada, harusnya itu ada 7 lagi. 7 lagi ini baru ada, berarti baru ada 13 yang masuk, masih ada 1 yang belum masuk. Yang berarti dari 14 baru 7 yang saya koreksi, berarti 50% ya. Masih 7, yang 7 belum saya koreksi, saya juga belum bisa memastikan oh ini similaritasnya tinggi atau tidak, apakah ini karya sendiri beneran atau copy paste dari internet, dari sana copy tempel, dari sana copy tempel begitu atau tidak, kan belum tahu kan. Tapi kalau yang 7 kan sudah tahu. Jadi mohon untuk bisa diperbaiki lagi dalam waktu 1 minggu ke depan. Terus cara menulisnya, ya, gunakan aturan yang file yang kemarin saya kirim itu loh ya. Aturan rambu-rambu penulisan skripsi dari FKIP UNS. Apa saja sih yang ada di panduan skripsi itu? Kalau ada gambar, misalnya ini ada gambar, kemudian kita akan memberikan nama gambar 2.1, misalnya aja ya, pembelajaran atau alur pembelajaran metode ilmiah misalnya. Apa artinya? Gambar 2.1 alur pembelajaran metode ilmiah. Kalau saya menulis nama gambar tadi, jadi ada gambar, lalu saya beri nama gambar 2.1 alur pembelajaran metode ilmiah. Apa artinya itu? Izin jawab, Pak. Oh ya. Silakan.
Ya, pokok Mbak Destri. Oh ya, artinya itu gambar alurnya ada di bab 2 dan itu gambar yang pertama, begitu Pak. Oke, baik. Ya. Kalau ada gambar, kemudian memberikan nama gambar 2.1, tulisan gambar 2.1, ya. Alur pembelajaran metode ilmiah tadi. Itu diletakkan di atas gambar atau di bawah gambar? Di bagian atas. Atas gambar atau bawah gambar, Mbak? Nama gambar itu letaknya di bawah gambar atau di atas gambar? Yuk. Atas Bawah, Pak. di bawah. Nah, ini Rosin baru ketahuan ini. Rosin mau kuliah nggak ini? Yuk, Rosin mau kuliah nggak nih? Oke Pak, saya ganti baju terlebih dahulu Pak. Baik. Ini loh, kalau kuliah luring, daring itu kayak gini loh. Bahkan kemarin saya sempat skors mahasiswa karena kuliahnya daring itu disambi jalan-jalan. Nah, saya skors. Kuliah ya kuliah, kalau niat kuliah ya kuliah. Ya. Jadi kuliah ya kuliah, sama seperti kalau Anda masuk kuliah itu loh ya. Jadi meskipun kuliah daring itu ya bukan libur loh. Terus Anda jalan-jalan bukan ya kuliah karena waktunya kuliah. Masuk di ruang Zoom, Anda duduk di depan laptop, di depan HP, ya. Berpakaian ya seperti pakaiannya orang kuliah gitu. Ketika diminta untuk melakukan apa, ya, menggambar, menulis, share screen, ya harus melakukan itu gitu. Itu kalau mau bekerja profesional kan begitu kan? Baik. Ya. Kasih. Ya, letaknya di atas gambar, bukan di bawah gambar. Panduannya begitu. Kalau orang itu dia mengikuti, kalau Anda tidak mengikuti panduan, akan kelihatan ketika kita nyontoh skripsinya kakak kelas yang dulu, aturan yang dulu tulisan gambar itu letaknya di bawah gambar. Tapi kalau Anda membaca aturan yang baru, menulis nama gambar itu letaknya di atas gambar. Sama juga memberi nama tabel. Tabel 3.1. Misalnya jadwal penelitian tindakan kelas misalnya gitu. Maka memberikan nama tabel 3.1 tadi di atas tabel. Nah, aturan yang baru untuk gambar ya, memberikan nama gambar itu ada di atas gambar. Yang seperti itu mohon Anda perhatikan. Dan sekali lagi, menulis itu jangan sampai ada huruf yang hilang dari kata atau dari kalimat. Atau huruf yang tertukar. Mana supaya tidak ada huruf yang tertukar, supaya tidak ada kalimat yang hilang, kayak gitu ya, atau huruf yang hilang. Coba Anda mengetiknya itu di Google Doc. Google Doc yang bahasa Indonesia. Atau Anda menggunakan, masuknya pakai akun student.uns.ac.id itu sudah bahasa Indonesia. Kalau Anda masuk sana, maka ketika Anda ngetik di sana ada kesalahan satu huruf saja, akan diberi garis merah. Kesalahan satu huruf saja itu akan kelihatan, di situ akan diberi garis merah. Ada kesalahan memberikan atau menuliskan tanda baca, misalnya koma tidak nempel gitu ya, dengan kata sebelumnya, misalnya aja buku, koma, pensil, koma, dan tas. Ketika buku komanya tadi itu tidak nempel dengan kata buku, maka kalau di Google Doc itu langsung merah.
Artinya apa? Wah, ada kesalahan loh penggunaan tanda baca ini. Nah, itu. Loh, kenapa harus seteliti itu? Iya, karena tadi kembali lagi kita latihan menjadi seorang peneliti ataupun tidak menjadi seorang peneliti tidak masalah, tetapi latihan teliti. Ya, latihan teliti. Latihan teliti itu gimana tuh manfaatnya? Kembali lagi tadi saya sampaikan. Ketika nanti Anda bekerja, taruhlah Anda nanti menjadi pengusaha bakso misalnya. Anda harus teliti memilih merica misalnya ya, lada. Mana lada yang kosong, mana lada yang isi. Anda harus pilih betul supaya apa? Kualitas tadi bakso Anda itu bagus gitu. Jadi Anda pilahkan, oh ini lada-lada yang kosong, ini lada-lada yang baik. Saya menggunakan produk-produk yang baik ini saja yang akan saya gunakan sebagai bahan produk saya. Latihan teliti sampai dengan lada yang tadi kosong saja kita harus tahu di situ. Sama juga kehilangan satu huruf saja. Ketika menulis untuk yang tertinggal hanya unuk misalnya, T-nya hilang, harus tahu di situ. Untuk ya. Latihannya ya dari menulis tadi. Nanti kalau Anda sudah terbiasa, ini berarti semester 6 kan, 7-8 masih ada 1 tahun ya. Paling tidak ya 1 tahun lebih dikit lah. Untuk berlatih teliti supaya apa? Nanti ketika Anda lulus, kemudian Anda bekerja, ya teliti. Anda sebagai bos misalnya ya, bos, Anda dapat laporan dari anak buah Anda, dari pegawai Anda, ya. Ditulis di situ laporannya diminta ditulis. Kita harus teliti membaca tulisan dari anak buah kita, dari pekerja kita seperti apa, laporannya seperti apa. Kita cek angka-angkanya, kita cek jumlahnya. Itu kan perlu teliti kan? Kalau tidak teliti ya bisa keteliwar. Itu ketika Anda jadi pekerja juga sama. Bekerja. Karena kita menjadi pekerja di sebuah apa namanya ya? Kalau seperti waralaba ya, seperti ini KFC, McD itu namanya apa tuh? Kayak itu apa namanya? Waralaba ya. Kan banyak kan yang bekerja yang seperti itu kan ketika bekerja ya tadi ketika kita ingin bekerja dan kita sebagai pekerja yang profesional, kalau profesional itu kan memang kalau orang bekerja itu kan dari bawah. Tidak apa-apa kita pertama kali bekerja disuruh jadi pelayan, disuruh jadi cleaning service. Tetapi ketika kita bekerja sebagai pelayan itu bisa profesional, bisa teliti, membersihkan meja juga teliti, membersihkan lantai juga teliti, ya. Menyajikan hidangan itu juga teliti, tidak ada yang salah, efisien dalam bekerja. Maka dalam rentang waktu tertentu dan akan dilihat oleh supervisor kita akan naik. Di situ teliti lagi, naik lagi begitu. Kalau kita bekerja apa adanya, mengumpulkan tugas, yang penting mengumpulkan tugas saja, ya sama saja seperti tadi, bekerja apa adanya, ya nggak akan naik-naik. Selamanya jadi pekerja nantinya. Jadi seperti ini itu sebenarnya adalah berlatih untuk bekerja. Mulainya dari mana? Ya dari mengumpulkan tugas. Cara kita bekerja dalam mengerjakan tugas. Itu akan menggambarkan bagaimana karakter kita nanti setelah lulus, ya, ketika bekerja akan seperti apa, itu akan kelihatan dari situ. Disinilah tempat kita berlatih melalui kuliah kita ini. Ini mohon maaf ya, saya itu baru
baru sedih memikirkan apa yang sekarang terjadi di sistem pendidikan kita. Ini mohon maaf ya, mohon maaf. Dan Anda harus siap lari dari kenyataan. Pertama, kita akan menghadapi kurikulum baru yang akan diterapkan di tahun 2022 atau tahun 2023. Karena kurikulum sebelumnya, kurikulum 2013 sudah 10 tahun. Maka sudah saatnya ganti kurikulum. Dan dalam kurikulum draft atau desain kurikulum yang baru, yang hanya katakan nama kurikulumnya adalah kurikulum merdeka. Sudah dengar isu di kurikulum merdeka? Sudah dengar isu di kurikulum merdeka? Mas Arya, sudah dengar isu apa yang menarik di kurikulum merdeka? Mbak Destri, Mbak Rosana? Ini yang menjadi kesedihannya Pak Saranto. Apa itu? Pertama, di SMA nanti tidak lagi ada fisika, kimia, biologi. Yang ada apa? IPA. Nah, terus posisi kita di mana? Belum tahu juga. Ya. Yang kedua, di SMK. Lebih mengerikan lagi di SMK. Karena banyak loh lulusan fisika dari S1 pendidikan fisika setelah lulus menjadi guru fisika di SMK. Ada banyak juga. Sekarang di SMK itu lebih mengerikan lagi. Di sana tidak lagi ada mata pelajaran fisika, tidak ada lagi mata pelajaran kimia, tidak ada lagi mata pelajaran sejarah, tidak ada lagi mata pelajaran geografi, tidak ada. Yang ada apa? IPAS, IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Yang dan di kelas 10, kelas 11, kelas 12 nggak ada lagi. Nah, terus gimana kita sebagai seorang guru, seorang mahasiswa atau lulusan dari prodi pendidikan fisika? Oke, di sini kita belajar fisika. Perlu belajar fisika, memang harus gitu ya. Tetapi fisika itu sebagai alat, jangan sebagai tujuan. Tetapi sebagai alat. Alat apa? Melatihkan kita disiplin, melatihkan kita berpikir kreatif, melatihkan kita berpikir kritis. Gimana caranya? Mengerjakan integral, mengerjakan diferensial, mengerjakan persamaan-persamaan, misalnya aja delta Dirac misalnya, ya. Persamaan-persamaan gelombang orde 3. Itu jangan dimanai saya akan mengambil pengetahuan di situ, tetapi itu adalah melatihkan kita, melatihkan cara berpikir kita menjadi pemikir-pemikir kritis dan kreatif. Kalau kita sudah terasah, pikiran kita sudah terasah dengan mengerjakan tadi ya, diferensial, integral. Oh, saya memiliki ide untuk mengerjakan ini seperti ini, yang berbeda dengan yang ada di buku ini. Maka Anda nanti akan terbiasa menjadi orang pemikir yang kreatif dan kritis. Jadi, misalnya, persamaan gelombang yang ada di kuantum misalnya. Itu jangan dimanai saya harus mengerjakan pengetahuan tentang persamaan kuantum. Tetapi maknailah bahwa itu adalah melatihkan Anda untuk berpikir kritis dan kreatif. Dengan demikian, ketika nanti Anda lulus dari S1 pendidikan fisika, tidak ada lowongan untuk bekerja sebagai guru fisika. Gunakan kemampuan kritis dan kreatif Anda untuk bekerja pada tempat yang lain. Yang kritis dan kreatif tadi,
Gunakan pemikiran kritis dan kreatif Anda yang sudah terlatih di prodi pendidikan fisika. Wah Pak, saya lihat di lingkungan saya. Lingkungan saya ada apa sih? Oh, ini ada banyak sekali pohon kelapa. Pohon kelapa, banyak sekali pohon kelapa ya. Dari pohon kelapa ini banyak ini ya, pelepah-pelepah pohon kelapa yang sudah kering berjatuhan dan menjadi bahan bakar. Oh, daripada ini menjadi bahan bakar, kenapa saya tidak memanfaatkan ini tadi untuk sesuatu yang lebih baik? Bukan hanya sebagai bahan bakar. Oh, saya mengumpulkan tadi pelepah pohon kelapa tadi, lalu saya kumpulkan daun-daunnya, saya ambil lidinya, soto. Lidi. Ambil dibersihkan, ya. Oke, dibersihkan. Lalu setelah dibersihkan, ditata dengan bagus gitu. Nah, sekarang tinggal ide kreatif Anda. Oh, ini saya kumpulkan ya, kemudian saya bersihkan sampai bersih, sampai halus mungkin gitu kan. Hanya lidi saja. Lalu coba saya kumpulkan sebanyak mungkin tadi, baru kemudian kita berlatih kolaboratif. Oke. Anda sudah memiliki kemampuan menggunakan internet, Anda tawarkan, oh saya punya lidi ini karakteristiknya seperti ini, kelenturannya seperti ini, gitu ya. Bila ditekuk lidi tadi itu bisa memiliki jari-jari kelengkungan sekian, nggak akan patah. Anda sudah belajar fisika tentang sifat kelenturan bahan, tentang hukum Hooke misalnya. Hukum Hooke kan kelenturan kan juga, kelenturan. Anda tawarkan spesifikasi dari lidi yang Anda buat. Apa ada yang mau beli? Insya Allah ada. Banyak perusahaan membutuhkan seperti itu, tinggal kreatifnya ya. Oke lah, sesederhananya perusahaan sapu, itu paling rendahnya ya. Yang sedikit lebih tinggi, oh perusahaan alat-alat rumah tangga menggunakan lidi. Kan ada kan piring yang dibuat dari lidi. Nah, ya rendah itu gitu ya. Oh, alat-alat souvenir misalnya gitu. Itu masih rendah ya. Tetapi nanti kalau Anda bisa ini ya, bisa Anda sebagai mahasiswa kan sudah berlatih menjadi peneliti, apalagi dari fisika kan. Anda uraikan karakteristik dari lidi yang Anda buat tadi, oh ditawarkan kepada peneliti-peneliti, kepada perusahaan-perusahaan, oh ini bisa digunakan sebagai bahan ini loh, ya. Bahan untuk misalnya aja, ya, yang membutuhkan kelenturan tertentu, untuk kursi, untuk tempat duduk, oh ini untuk bagian dari kendaraan, misalnya ya. Bagian yang perlu lentur di kendaraan. Kenapa? Oh, di situ banyak seratnya. Nah, yang seperti ini loh yang mestinya harus kita latihkan. Jadi bukan tadi ya belajar tentang hukum Hooke hanya digunakan untuk nanti kalau saya menjadi guru, saya ingin mengajar seperti hukum Hooke itu gini caranya. Contohnya di lidi kan bukan begitu. Oke ya, ini ya tadi kembali lagi ya di ke depan ini di tahun 2022-2023 terus terang kita harus siap menghadapi kenyataan. Oke. Mbak Sinta? Posisi di mana ini? Di kampus. Acara apa? Ini praktikum, Mbak. Tapi saya cuma ngamatin saja. Oke, baik ya. Bisa ikut kuliah? Ya, Mbak, insya Allah bisa. Oke, baik ya. 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 Oke, baik, saudara. Sekali lagi kita akan berharap ya pada saudara untuk berlatih menjadi profesional. Maka mulai belajarnya pun ya belajar secara profesional.
ketika nanti Anda bekerja, ya, maka nanti akan menjadi tenaga kerja yang profesional. Bukan hanya jadi guru saja. Oke lah jadi guru profesional ya. Saya sangat senang ya kalau Anda lulus bisa jadi guru, tetapi ya kembali lagi ya, peluang mengingat tadi di kurikulum 2022, peluang untuk menjadi guru itu rasa-rasanya itu semakin ini ya, semakin kecil, semakin sempit gitu. Untuk guruan dulu ya, guru formal. Tetapi ketika Anda bisa menjadi guru yang profesional ya, yang informal maksud saya, informal, menjadi guru penyedia kebutuhan guru kan lebih bagus. Ya. Penyedia kebutuhan guru. Jadi malah dibutuhkan oleh para guru. Nah, sesuatu yang Anda sediakan tadi. Ini sebentar, kenapa sih kok pemerintah itu sejak tahun 2016, 2017 ya, menggemakan, menggaungkan gitu ya, atau menekankan pada 4C. 4C itu kan critical thinking, creativity, communication, collaboration, 4C itu loh ya. Kenapa seperti itu yang digaungkan gitu ya, yang ditekankan? Karena terus terang untuk bekerja di tahun mendatang, jadi tahun 2025-an ke sana, 4C itulah yang cukup penting, yang sangat penting. Kemampuan Anda untuk berkolaborasi, kemampuan Anda untuk berpikir kritis dan kreatif, itu yang dibutuhkan. Jadi kalau Anda dari prodi pendidikan fisika dan terpaksa tidak bisa jadi guru fisika, mengapa Anda tidak menjadi juraganya guru fisika? Menyediakan sesuatu yang diperlukan oleh guru-guru fisika. Nah, itu Anda punya peluang itu. Anda punya peluang itu. Apa yang perlu Anda sediakan, Anda siapkan untuk dipakai oleh guru-guru fisika ya. Oke. Ini ada satu hal ya yang menurut saya ada satu hal yang baik di desain kurikulum 2023, di desain kurikulum Merdeka. Tetapi juga ada sisi kelemahannya. Sisi baiknya adalah bagi Anda yang muda-muda. Sisi kelemahannya adalah bagi guru-guru senior. Ada perubahan paradigma mengajar di kurikulum Merdeka dengan kurikulum, tadi ada Bu Wanti ya. Assalamualaikum Bu Wanti. Oke. Oh, nggih. Sudah ini kuliah kira-kira 5 menit lagi nggih. Saya kerjain. Link Zoom-nya dikirim ke teng saya nggih. Nggih. Sami-sami nggih. Ini saya tutup dulu kuliahnya nggih. Nggih. Jadi kembali lagi tadi ya, ada baiknya dan ada sisi positif, ada sisi negatif. Sisi positifnya adalah peluang bagi Anda. Sisi negatifnya itu adalah kelemahan bagi guru-guru senior. Guru-guru senior itu karena sudah terbiasa mengajarnya guru senior itu, rata-rata guru senior itu mengikuti hukum pertama Newton. Apa itu? Status quo. Apa sih maksudnya status quo itu? Orang itu kalau sudah dalam kondisi zona nyaman, lalu diberikan gaya, zona nyaman itu kan benda itu dalam keadaan statis ya, gitu ya. Lalu diberikan gaya, maka dia kan akan mempertahankan kenyamanannya yang tadi, mempertahankan kedudukannya. Itu hukum pertama Newton kan. Itu sifat alamiah manusia juga sama seperti itu.
Ketika ini ada perubahan paradigma mengajar, maka pasti ada, dalam tanda petik, ada penolakan, ada kesulitan ketika guru-guru tadi mengajar. Maka Anda ini harus menjadi peluang yang kedua. Apa itu? Menghilangkan friction, menghilangkan gaya geseknya tadi. Ya. Artinya apa toh? Oh, Anda menyediakan apa yang dibutuhkan oleh guru-guru senior. Pembelajaran ke depan itu adalah pembelajaran berbasis konteks. Penilaiannya menggunakan penilaian AKM. Guru belum siap melakukan pembelajaran kontekstual, belum siap menyediakan AKM. Tetapi kalau saya lihat Anda itu memiliki peluang untuk terbiasa membuat konteks. Guru fisika zaman dulu itu jarang bercerita, jarang, atau kemampuan kemampuan menceritakan atau mengungkapkan atau menarasikan sesuatu itu lemah sekali. Paling guru fisika zaman dulu itu ketika mengajar hukum Newton, anak-anak hari ini ya kita akan belajar hukum Newton. Hukum Newton dibagi 3, hukum pertama Newton, hukum kedua Newton, hukum ketiga Newton. Hukum pertama Newton berbunyi begini. Hukum kedua Newton berbunyi begini, hukum ketiga Newton berbunyi begini. Itu guru zaman lampau, dan itu tidak berlaku untuk pembelajaran ke depan. Dalam kurikulum 2022 nanti ya, kurikulum Merdeka, belajarnya itu berdasarkan diawali dari konteks. Membuat instrumen tes diawali dari stimulus, bukan dari STEM. Kalau dulu guru membuat instrumen tes itu diawali STEM lalu option. Sekarang membuat instrumen tes itu diawali dari stimulus, STEM, option. Ada tambahan 1, stimulus. Mengajar, kalau dulu diawali dari konsep. Hukum pertama Newton berbunyi. Itu kan konsep. Sekarang dibalik. Mengajar yang sekarang diawali dari konteks, lalu masuk ke konten, terakhir memunculkan konsep. 3C. Konteks. Konteksnya apa? Oh, konteksnya tentang sirkuit Mandalika. GP di sirkuit Mandalika. Konteksnya tentang apa? Oh, tentang misalnya saja kecelakaan beruntun 4 bis yang dari Jawa Timur yang akan wisata ke Jogja. Di mana? Karanganyar misalnya. Itu konteks. Konteks. Lalu dari konteks tadi kita cari kontennya. Kontennya apa? Oh, karena kita membicarakan tentang tadi ya, tentang kecelakaan 4 bis wisata secara beruntun yang ada di Karanganyar itu, saya akan membicarakan tentang rigid body, kesetimbangan benda tegar. Konsepnya apa yang kita pelajari? Momen inersia. Nah, gitu. Konteks, konten, konsep. Nah, Anda membuat itunya. Membuat konteks, lalu konten, konsep. Tawarkan ke guru-guru. Jual itu. Jual itu gitu ya. Maka Anda akan mendapatkan penghasilan yang jauh lebih besar daripada guru itu sendiri. Kenapa? Anda jangan menjual hanya pada seorang guru. Jual pada banyak guru. Gimana? Keterampilan berkolaborasi. Oke ya? Baik, saya kira itu dulu yang Pak Saranto sampaikan pada hari ini. Dan sekali lagi, pekan yang akan datang saya tunggu pekerjaannya. Ya, Anda kirimkan ke alamat email yang sekarang ini. Yang tadi ya Mbak Sinta ya. Jangan dikirim ke alamat yang lain. Karena kalau alamat yang lain ya nggak akan sampai salah alamat. Oke, baik. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama.